Shalom, selamat siang. Yang terhormat Ibu Maria Pujastuti selaku dosen mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Saya atas nama Stefani Jacqueline Onassis Bornebaho dengan NIM 032211090. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskular. Saya harap Ibu berkenan untuk menonton video dari saya. Baik, yang pertama adalah sistem kardiovaskular. Pengertiannya adalah merupakan suatu sistem organ untuk memindahkan zat menuju sel-sel tubuh manusia. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Yang pertama adalah jantung. Jantung adalah pompa berotot di dalam dada yang bekerja terus-menerus tanpa henti, memompa darah ke seluruh tubuh. Bagian kanan dan kiri jantung masing-masing memiliki ruang sebelah atas atau atrium yang mengumpulkan darah dan ruang sebelah bawah atau ventrikel yang mengeluarkan darah. Agar darah hanya mengalir dalam satu arah, maka ventrikel memiliki satu katup pada jalan masuk dan satu katup pada jalan keluar. Anatomi jantung. Yang pertama adalah atrium dextra atau serambi kanan, yaitu yang ini. Atrium dextra atau serambi ini memiliki lapisan dinding yang sangat tipis, rata-rata 2 mm, terletak agak ke depan dibandingkan ventrikel dextra dan atrium sinistra. Yang kedua adalah ventrikel dextra atau bilik kanan, yaitu yang ini. Merupakan memiliki lapisan dinding yang tebal 4-5 mm. Ventrikel dextra berbentuk bulan sabit atau setengah bulatan. Bentuk bulan sabit atau setengah bulatan ini juga merupakan akibat dari tekanan ventrikel sinistra yang lebih besar daripada tekanan di ventrikel dextra. Yang ketiga adalah atrium sinistra atau serambi kiri, yaitu yang ini. Memiliki lapisan dinding 3 mm, sedikit lebih tebal daripada dinding atrium dextra. Darah mengalir dari atrium sinistra ke ventrikel sinistra melalui katup mitralis. Yang keempat adalah ventrikel sinistra atau bilik kiri, yaitu gambarnya yang ini. Memiliki lapisan yang sangat tebal daripada ventrikel dextra. Tebalnya 2-3 kali lipat tebal ventrikel sinistra saat diastol adalah 8-12 mm. Yang kelima adalah aorta. Aorta itu terletak pada ini. Merupakan arteri terbesar yang terhubung dengan bilik jantung kiri. Yang keenam adalah aorta descendens atau aorta turun, yaitu yang ini dia. Yang ketujuh adalah vena cava superior, yaitu yang ini. Merupakan vena besar yang ada dalam tubuh manusia, terletak di bagian atas bagian jantung. Dan yang terakhir adalah vena cava inferior, yaitu yang ini. Terletak di samping pembuluh aorta perut. Vena cava superior dan inferior membawa darah kotor ke jantung. Pada jantung juga terdapat arteri pulmonalis dan vena pulmonalis. Arteri pulmonalis kanan yaitu yang ini, vena pulmonalis kanan yang ini, dan arteri pulmonalis kiri yang ini, dan vena pulmonalis kiri yang ini. Arteri pulmonalis kiri dan vena pulmonalis kiri berhubungan langsung dengan paru-paru kiri, sedangkan arteri pulmonalis kanan dan vena pulmonalis kanan berhubungan langsung dengan paru-paru kanan. Arteri pulmonalis kiri dan arteri pulmonalis kanan mengalirkan darah dari jantung menuju ke paru-paru, sedangkan vena pulmonalis kiri dan vena pulmonalis kanan mengalirkan darah menuju jantung. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan bagian dari sistem sirkulasi tubuh manusia. Darah adalah cairan jaringan tubuh yang fungsi utamanya adalah mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Darah terdiri dari plasma darah yaitu 55%, sel-sel darah 45% yang terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, keping-keping darah atau trombosit. Plasma darah merupakan komponen terbesar dalam darah. Fisiologi jantung dan pembuluh darah. Yang pertama adalah jantung. Jantung berfungsi untuk sebagai alat atau organ pemompa darah pada manusia. Yang kedua, serambi kanan. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor yang berasal dari seluruh tubuh. Selanjutnya ada serambi kiri yang berfungsi untuk menerima sumber darah kotor yang berasal dari paru-paru. Keempat, ada bilik kanan. Bilik kanan ini berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru, sedangkan bilik kiri berfungsi untuk memompa darah menuju ke seluruh tubuh. 6. Ada aorta. Aorta berfungsi membawa darah yang mengandung zat oksigen dari bagian ventrikel kiri sampai ke seluruh tubuh manusia. Yang ketujuh ada vena cava superior. Fungsinya adalah
untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh di bagian atas menuju ke jantung. Dan yang terakhir adalah vena cava inferior, berfungsi untuk membawa darah yang berasal dari tubuh bagian bawah menuju ke atrium bagian kanan jantung. Secara garis besar, katup jantung terbagi menjadi dua bagian seperti berikut. Yang pertama adalah katup atrioventrikular. Merupakan bagian jantung ini terletak di antara atrium dan ventrikal. Katup ini akan menutup selama awal kontraksi ventrikal atau sistol dan menghasilkan suara jantung pertama. Pada bagian ini terbagi lagi menjadi dua katup, yaitu katup triskupit. Katup ini adalah katup yang ini. Merupakan jantung ini terletak di antara atrium kanan dan ventrikal kanan, yaitu pada lubang atrioventrikular kanan. Katup triskupit terdiri dari 3 flaps atau tubes, yaitu anterior, septal, dan posterior. Tubes sendiri merupakan lipatan jaringan yang kuat dan tipis berupa selebaran. Setiap dasar tubes ini terikat dengan cincin fibrosa yang kuat. Flaps pada katup ini dapat membuka untuk membiarkan darah bergerak maju melalui jantung selama setengah denyut jantung dan menutup agar darah tidak mengalir mundur selama setengah denyut. Fungsi katup jantung triskupit adalah mengatur aliran darah antara atrium kanan dan ventrikal kanan. Yang kedua adalah katup mitral. Katup mitral itu terletak pada yang ini. Bagian katup ini terletak di antara atrium kiri dan ventrikal kiri, tepatnya pada muara atrioventrikular kiri. Katup ini juga dikenal dengan sebutan katup bicuspid karena memiliki dua flaps, yakni anterior dan posterior. Sama seperti katup triskupit dasar, setiap tubes terikat dengan cincin fibrosa kuat yang disebut dengan anulus. Fungsi katup jantung mitral adalah memungkinkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru Anda lewat dari atrium kiri ke ventrikal kiri. Baik katup triskupit maupun katup mitral memiliki penyangga berupa pelekatan tali fibrosa atau chordae tendinae pada tepi bebas tubes katup. Chordae tendinae juga melekat pada otot papilar yang ventrikal Baik katup triskupit maupun katup mitral memiliki penyangga berupa pelekatan tali fibrosa atau chordae tendinae pada tepi bebas tubes katup. Chordae tendinae juga melekat pada otot papilar yang terletak di permukaan interior ventrikal. Otot-otot ini berkontraksi selama sistol ventrikal untuk mencegah prolaps selebaran katup mitral ke atrium. Total ada 5 otot papilar, 3 terletak di ventrikal kanan yang mendukung katup tricuspid dan sisanya terletak di dalam ventrikal kiri yang membantu kerja katup mitral. 2 katup semilunar. Selanjutnya katup semilunar yang terletak di antara ventrikal dan pembuluh yang membawa darah keluar jantung. Katup ini menutup saat ventrikal melakukan relaksasi atau diastol yang menghasilkan bunyi jantung kedua. Katup ini terbagi ke dalam 2 jenis, yakni pulmonal dan aorta. Katup pulmonal itu terletak pada gambar seperti yang ini, yaitu yang struktur jantung ini berada di antara ventrikal kanan dan batang paru atau lubang paru. Katup pulmonal terdiri dari selebaran kiri, kanan, dan anterior. Sisi masing-masing selebaran katup menempel pada dinding pembuluh yang mengalirkan darah keluar yang sedikit melebar untuk membentuk sinus. Fungsi dari katup jantung pulmonal yaitu mengontrol aliran darah dari ventrikal kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru Anda untuk mengambil oksigen. Yang berikutnya adalah katup aorta. Katup aorta itu adalah yang ini. Bagian jantung ini terletak di antara ventrikal kiri dan aorta ascendens atau lubang aorta. Katup aorta terdiri dari 3 selebaran kiri, kanan, dan posterior. Fungsi dari katup aorta adalah membuka jalan bagi darah yang kaya oksigen untuk mengalir dari ventrikal kiri ke aorta, arteri terbesar tubuh Anda. Saat darah mundur selama diastol ventrikal, katup mengisi sinus aorta dan memasuki arteri koroner untuk mensuplai miokardium, yakni sel-sel pada otot jantung. Adapun mekanisme atau perjalanan peredaran darah ialah yaitu peredaran darah manusia ada 2, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Yang pertama adalah sistem peredaran darah besar atau sistemik. Peredaran darah besar dimulai dari darah keluar dari jantung melalui aorta menuju ke seluruh tubuh atau organ bagian atas dan organ bagian bawah.
melalui arteri yang kaya akan oksigen menuju sistem-sistem organ, maka disebut sebagai sistem peredaran sistemik. Dari sistem organ vena yang membawa darah kotor menuju ke jantung, vena yang berasal dari sistem organ bagian atas jantung akan masuk ke bilik kanan melalui vena cava superior, sementara vena yang berasal dari sistem organ bawah bagian jantung dibawa oleh vena cava inferior. Darah kotor dari bilik kanan akan dialirkan ke serambi kanan, selanjutnya akan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis merupakan satu keunikan dalam sistem peredaran darah manusia, karena merupakan satu-satunya arteri yang membawa darah kotor atau darah yang mengandung CO2. Urutan perjalanan peredaran darah besar yaitu dari bilik kiri menuju aorta, menuju pembuluh nadi, menuju pembuluh kapiler, ke vena cava superior dan vena cava inferior, terakhir serambi kanan. Kedua yaitu sistem peredaran darah kecil atau pulmonal. Peredaran darah kecil dimulai dari darah kotor yang dibawa arteri pulmonalis dari serambi kanan menuju ke paru-paru. Dalam paru-paru, tepatnya pada alveolus, terjadi pertukaran gas antara O2 dan CO2. Gas O2 masuk melalui sistem respirasi dan CO2 akan dibuang keluar tubuh. O2 yang masuk akan diikat oleh darah atau dalam bentuk HBO, terjadi di dalam alveolus. Vena pulmonalis merupakan keunikan yang kedua dalam sistem peredaran darah manusia karena merupakan satu-satunya vena yang membawa darah bersih. Urutan perjalanan peredaran darah kecil yaitu yang pertama adalah bilik kanan jantung menuju arteri pulmonalis, berikutnya menuju paru-paru, setelahnya vena pulmonalis, dan yang terakhir adalah serambi kiri jantung. Sekian video anatomi tentang sistem kardiovaskular dari saya ucapkan terima kasih.